Kita sama-sama bersyukur karena Allah di petang yang mulia ini ya, kita sudah berada di hari yang ke-20 Ramadan. Sudah masuk ke 10 terakhir. Kita masih bersama doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahwa hasanah dalam doa ini kita dah sepakat dari awal, kita tak perlu terjemahkan, kita kekalkan saja makna hasanah. Hasanah itu merangkumi istri salehah, suami saleh, anak-anak saleh-salehah, teman yang saleh, sahabat yang saleh. Jadi itu maka kita buat fokus sorotan kepada kisah-kisah orang saleh. Hari ini kita bersama kisah pemuda saleh. Minggu lepas juga ataupun pertemuan yang lalu hari apa tu ya? Hari Isnin ya. Hari Isnin tentang kisah pemuda belia tingkatan 5 sekolahnya ya, umur 17 tahun, meninggal dunia tercium bau surga sebelum dia meninggal, dan dia bersyahadah dengan jelas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disaksikan oleh ayah dan ibu dan dokter yang merawatnya di hospital. Sebelum dia meninggal, dia tahu dia akan meninggal. Dia macam siap, Pak, macam ada berjanji. Itu hebatnya ya. Itu hebatnya orang saleh ini. Orang yang saleh dia tahu dia akan meninggal, insyaallah. Ini pula cerita pemuda saleh bersama amalan orang saleh, yaitu amalan istighfar. Ini keunikan istighfar. Istighfar solusi yang Anda cari. Semua orang perlu kepada istighfar ya. Apalagi 10 terakhir Ramadan ini. Kita terus kepada yang tertera di skrin. Seorang belia saleh bercakap bahwa kenangan manis saya dengan istighfar bermula sejak 3 tahun lalu. Dia bercerita ini setelah dia menempuh perjalanan hidup yang indah 3 tahun. Dia sudah berubah kehidupannya dengan berkat istighfar. Katanya sebelum itu dia menghadapi beban mental dan kejiwaan yang sungguh berat. Apa yang dihadapinya? Dia tak bekerja, belum ada teman hidup. Karena dia tak bekerja, macam mana nak cari teman hidup ya? Kemudian belum ada kendaraan, artinya dia belum ada sumber keuangan. Namun dia cakap, saya bernasib baik, akhirnya dia bagai mendapat durian runtuh, ni kata orang Melayu ya. Mungkin anak-anak ada yang tak faham macam mana tu mendapat durian runtuh. Artinya apa? Kalau orang-orang yang senior, yang veteran tahulah tu ya. Artinya dia mendapat untung yang luar biasa, di luar jangkaan dengan izin Allah. Lembaran hidupnya katanya mulai terukir. Allah membuka pintu kebaikan dalam hidupku. Itulah hasanah tadi ya. Apa pangkal ceritanya? Katanya mula-mula dia suka menyaksikan siaran keilmuan tentang istighfar. Kisah-kisah cemerlang tentang ahlu istighfar. Jadi kita perlu lepas ini nanti semaklah cerita-cerita di YouTube, ceramah di YouTube tentang istighfar, kehebatan istighfar. Banyak tu ya. Buya Yahya banyak ceritanya. Almarhum Syekh Ali Jabir banyak ceritanya. Mungkin Ustaz Yahya Idrus pun banyak ceritanya. Ustaz Abdul Samad Hafizahullah banyak ceritanya. Dia mengikuti ceramah, di samping dia mendengar, dia mengikuti ceramah mengenai istighfar. Jadi dia mendalami istighfar ini. Kenapa orang tu masih malas beristighfar? Dia tak tahu. Kata orang Melayu, tak kenal maka tak cinta. Bila sudah kenal istighfar, nanti adalah ceritanya. Dengan demikian saya berazam memulakan hidup baru dengan istighfar berapa? 1000 atau lebih satu hari. Ini amalan dia. Ini yang perlu dicontoh ini 10 terakhir Ramadan ini. Ayolah kita beristighfar 1000 siang 1000 malam. Nanti insyaAllah dia akan meraih fadilat Lailatul Qadar biiznillah ta'ala, seperti yang disorot dalam khutbah Jumat hari ini. Dan dia dengan keyakinan dan tawakal yang tinggi, dia mula beristighfar. Akhirnya apa dia cakap? Hanya setelah 3 tahun katanya. Hanya 3 tahun katanya. Maknanya dia menganggap benda itu yang 3 tahun itu sedikit, Pak. Tandanya dia bersemangat. Jadi bukan sebulan 2, setahun 2 ya. Hanya setelah 3 tahun sesudah dia beristighfar, dia pun mempunyai pekerjaan yang baik, gajinya yang lumayan, dan dia sudah ada pasangan hidup, sudah ada kendaraan, malah hidupnya sangat selesa katanya. Subhanallah. 3 tahun dia berusaha, pemuda yang saleh ini untuk beristighfar, Allah mengubah cara hidupnya. Jadi kenapa katanya dia kisahkan
kenangan indahnya ini sama kita. Saudara yang dikasih, tahukah mengapa kisah saya ini yang saya ceritakan kepada saudara-saudari, katanya. Alangkah indahnya jika boleh beristighfar 1000 atau lebih setiap hari. Betapa indahnya jika rumah kita menjadi rumah ahlu istighfar. Karya kita, kampung kita menjadi kampung istighfar. Bila kita naik kereta, orang di atas kereta beristighfar, begitulah seterusnya. Baik, dia mengajak kita untuk menyimak dalam kitabullah, dalam surah Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Ini kebanyakan disebut dalam surah apa ini? Surah Nuh. Ibadat ketakwaan, penyebab maghfirah, keampunan. Allah Maha Ghafar, pemberi keampunan. Ya, Ghafar artinya pemberi keampunan yang banyak. Keampunan bagi pendosa yang banyak bergelumang dosa akan diberikan Allah. Pintu rezekinya akan terbuka. Bahkan Allah akan memberinya anak pinak. Itu janji dalam Quran ya. Nanti kita akan cerita. Bagi yang tak ada anak, tak ada keturunan, insya Allah dengan istighfar dia boleh dapat keturunan dengan izin Allah kalau dia beristighfar dengan tekun. Kemudian kebun-kebun dan sungai yang indah. Subhanallah. Alangkah hebatnya sifat Rahman Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah juga Maha berkuasa. Allah juga Maha Pengampun. Ini cadangannya untuk kita beristighfar. Macam mana kita nak mengatur masa beristighfar, nak dapat 1000 sehari ataupun lebih. Ini dia punya cadangannya. Dicakap, pertama, kalau kita mengantar anak sekolah, time mengantar anak sekolah ya, mungkin kita di atas kereta ada 10 menit, 20 menit, 30 menit. Mungkin satu kali pergi 15 menit. Balik lagi, menunggu di sekolah lagi. Isilah masa ini dengan istighfar. Nanti ada cadangannya di belakang ya. Ada cadangan istighfarnya nanti di belakang. Istighfar pendek, mantap, dan menyeluruh. Kemudian, sebelum sholat. Kalau kita mau sholat, alangkah baiknya kalau kita duduk 5 menit, 10 menit sebelum sholat. Mungkin dalam 5 menit, 10 menit kita boleh beristighfar 100, 200. Terpulang kepada bacaan istighfarnya ya. Kemudian saat menunggu giliran di klinik, di hospital, di bank, di mana, saat pergi ke tamu, kita kena memanfaatkan masa untuk istighfar. Menjelang tidur, waktu kita mau tidur, isilah masa dengan istighfar. Masih banyak lagi peluang yang lain yang belum disebutkan di sini. Namun dicakap catatannya di sini, jangan ingin cepat memetik hasil buah manis istighfar yang dilakukan. Kita mesti yakin bahwa Allah akan menunaikan hajat. Istighfar itu doa. Dalam hadis dan dalam Quran juga Allah berjanji bila orang itu berdoa, doanya akan dipenuhi Allah. Kalau belum juga nampak hasilnya, sebenarnya sudah ada sebenarnya ya. Kalau belum nampak juga, berarti kalau kita beristighfar dan belum nampak hasilnya, boleh jadi hasilnya itu disimpan untuk hari esok katanya, untuk dibayar nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih hebat lagi. Seterusnya kita lihat hikmah beristighfar. Hikmah dan iktibar dari cerita tadi ataupun pelajaran tersirat di balik kisah yang tersurat. Pertama, kita sangat perlu menyingkap istighfar dalam salat. Karena istighfar yang paling hebat, istighfar dalam salat sebenarnya. Selama ini, barangkali kita hanya ingat bahwa kita beristighfar waktu duduk Rabbighfirli ya. Bila kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni. Itu istighfar. Rabbighfirli, ya Rabbi, ampunlah dosaku. Itu istighfar. Sebenarnya, sebelum ini juga sudah pernah disebut, kalau kita salat ikut cara Rasulullah SAW, baginda banyak beristighfar di waktu sujud, waktu rukuk. Dulu sudah disebut subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Amalan yang difokus oleh Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia. Sebelum baginda wafat, baginda banyak beristighfar di waktu rukuk dan sujud. Sama bacaannya ya. Baginda samakan baca rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Penghujungnya itu Allah maghfirli itu istighfar. Allah maghfirli sama dengan Rabbi ighfirli. Allah maghfirli, ya Allah ampunlah dosaku. Rabbi ighfirli, ya Allah ampun dosaku. Sama saja. Sama ya. Kemudian kita jangan lupa bahwa kehidupan di alam fana ini memang banyak cabaran. Orang tadi cabarannya tak ada kerja, tak ada rumah, tak ada kendaraan, tak ada jodoh. Karena hidupnya dililit oleh masalah.
Jadi solusinya apa? Itu tajuk kita tadi, solusi itu istighfar. Nah, dengan izin Allah semua hamba berupaya mengubah cara hidupnya. Kalau dia mau, kita boleh mengubah cara hidup. Nah, kita karena konsultasi dengan ahli ilmu, kita karena baca kisah orang saleh, macam mana orang ini berubah. Orang ini berubah dengan istighfar. Nah, mungkin ada anak-anak yang belum ada jodoh, ada keluarga yang belum ada jodoh, ataupun dah tamat pengajian belum ada kerja. Ini satu solusinya. Suruh dia baca cerita ini, baca 3 kali, 4 kali, 10 kali sampai dia mengerti, sampai dia ikut cara-caranya ini. Agama Islam agama kerahmatan sejagat. Mesti ada penyelesaian masalah yang hidup yang dihadapi, mesti ada. Pada umumnya ini poin nomor 5 ya. Masalah yang dihadapi orang itu kenapa? Karena dosa. Karena banyak dosa. Yang susahnya manusia ini, yang susahnya ya, dia tidak merasa berdosa. Dia dibalut dosa, dia dililit dosa, dia dibelenggu dosa, dia tak tahu yang dia berdosa. Kenapa? Karena hidupnya ditipu oleh fata morgana keduniaan, hidupnya dipermainkan oleh setan iblis. Setan iblis itu diantara kerjanya apa? Memperhias kejahatan kepada orang tuh. Dan orang tuh tidak mau melihat keaiban dirinya. Jadi masalah hidup sebenarnya pada umumnya adalah dosa. Orang tadi bila dia beristighfar, selama 3 tahun dia beristighfar, tak berhenti, Allah menghapuskan dosanya, selesai masalahnya. Ini jangan lupa nih ya, poin nomor 5 nih. Kunci penyebab utama masalah yang dihadapi orang dalam hidup ini, dosa, DOSA. Nanti boleh ditengok di internet satu buku tajuknya Kesan Dosa Dalam Hidup. Di sana ada dibahaskan lebih 30 kesan dosa. Ini sebagai balasan keduniaan, belum lagi akhirat ya. Baik. Si mukmin sepatutnya dekat dengan sumber keilmuan yang akan memberi solusi bagi semua masalah yang dihadapinya. Sepatutnya orang beriman, dia selalu dekat dengan murabbi, selalu dekat dengan mursyid, selalu berteman dengan orang yang saleh. Kalau dia tak mendengar ceramah, tak mendengar tazkirah, tak ada teman yang saleh, tak ada orang yang saleh dalam kehidupannya, itu memang orang tu tidak betul cara hidupnya ya. Nah, ilmu yang bermanfaat lebih mahal daripada emas dan perak. Bila orang tu dapat ilmu macam ni, pemuda ini, dia dapat ilmu tentang istighfar, lebih mahal daripada emas dan perak. Semua urusannya diselesaikan Allah ya. Istighfar adalah penyelesaian masalah hidup yang luar biasa, unik. Unik nih. Itulah maka dikatakan tadi, tolong nanti cari di Google kisah-kisah cemerlang ahlul istighfar, orang yang berjaya mengubah hidupnya mengenai istighfar. Maka nomor 9 dicadangkan, perlu disingkap sejarah mereka yang berjaya menyelesaikan permasalahan hidup. Nomor 10, perlu juga disingkap variasi istighfar dalam Quran dan dalam hadis. Nanti ada di bawah cadangannya. Perlu juga dihayati hikmah istighfar. Perlu juga nanti bila dicari di Google hikmat beristighfar, fadilat beristighfar, karena dicari. Zikir dan istighfar yang adalah dilakukan sebanyak mungkin, jangan hanya sedikit. Tidak boleh 100, kemudian dia berhenti, besok lagi 100, tidak boleh. Orang tadi mencadangkan paling kurang 1000 satu hari katanya. Tandanya orang itu serius ya. Bagaimana para salihin mengisi istighfar mereka? Ada cerita, ini cerita berlapis cerita ya. Seorang jamaah di zaman Imam Hasan Basri, dia duduk di masjid. Ini cerita orang duduk di masjid. Waktu itu Imam Hasan Basri dia berceramah. Jemaah ini tidak mau dengar Imam Hasan ceramah, dia duduk di tiang berzikir. Lepas ceramah, jemaah mengatakan kepada Imam Hasan Basri, imam katanya, tadi ada jemaah di sana tidak mendengar ceramah imam. Coba tanya kenapa dia macam itu. Pergilah imam menyumpai orang tadi. Kamu kenapa kan katanya? Tadi kan Imam Hasan Basri berceramah. Imam Hasan Basri dia tidak sebut dia tu Imam Hasan Basri. Tadi Imam Hasan Basri berceramah, ulama besar berceramah. Kamu tidak mau mendengarnya. Kenapa kamu ini? Kata jemaah itu, saya mengisi masa saya dengan 2 perkara, 2 amalan. Satu dengan alhamdulillah, satu dengan astagfirullah. Kenapa? Karena dalam hidup ini 24 jam saya menerima nikmat Allah. Nikmat Allah ini wajib disyukuri. Itu saya membaca alhamdulillah.
Kemudian kadang-kadang saya terlanjur berbuat dosa. Dosa yang saya buat itu perlu ditebus dengan astagfirullah. Itulah saya alhamdulillah astagfirullah, alhamdulillah astagfirullah. Alhamdulillah untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah yang tiada tara, tiada terhingga. Astagfirullah untuk menembus dosa yang dibuat. Dia sedar dirinya banyak dosa. Berarti dia bagus ya. Itu maka dikatakan tadi yang susahnya orang tidak menyadari dia tuh berbuat dosa dan dia enak berbuat dosa itu. Susah lagi tuh. Lantas apa kata Imam? Kalau begitu katanya teruskan saja amalanmu itu. Kau ini lebih hebat daripada Imam Hasan Basri sendiri katanya. Itu ceritanya ya. Bagaimana solihin mengisi masa mereka dengan istighfar. Seterusnya masa senggang Anda adalah diisi dengan berbagai zikir dan istighfar. Sebenarnya setiap orang memiliki masa senggang yang banyak, hanya perlu diurus. Pengelolaan itu pentadbiran perlu ditadbir. Masa semua orang Allah kasih 24 jam. Tapi ada yang tidak membina kehidupannya dalam 24 jam. Ada yang meruntuhkan kehidupannya. Menghancurkan kehidupannya. Ada orang berjaya karena dia mentadbir kehidupan dengan baik. Sembahyang tepat waktu, sembahyang sunat tak tinggal. Agenda istighfar juga diambil berat. Yang ke-16, istighfar adalah aset kekayaan muslim atau mukmin yang sangat penting. Jadikanlah diri Anda dan ahli keluarga jadi ahli istighfar, al-mustaghfirin dalam Quran ya. Ada ayat dalam surah surah Ali Imran, Allah menyanjung hambanya yang beristighfar. Bagi yang buka Quran boleh tengok sekejap ya. Maka kita galakkan tazkirah ini memegang Quran ya. Boleh dilihat halaman 52 Mushaf Madinah, Mushaf Brunei ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang ini beristighfar di hujung malam sebelum terbit fajar. Ada juga dalam surah lain nanti. Orang yang bertobat dan beristighfar mendapat doa para malaikat first class. Oh, ini satu tajuk sendiri ini. Orang tuh kalau dia rajin beristighfar, rajin bertobat, automatically dia mendapat doa malaikat first class. Subhanallah. Ini panjang ceritanya. Ini terdapat dalam surah Ghafir. Janji Allah bagi mukmin yang bertaubat, yang kehidupannya mengikuti cara hidup yang dikehendaki Allah, orang itu akan didoakan oleh malaikat 24 jam. Ini ceritanya ya. Nanti ini boleh kita tajuk ini boleh kita sorot dalam satu pertemuan tersendiri. Kategori manusia saleh yang didoakan oleh malaikat first class, yang dikatakan malaikat yang menanai aras. Kalau melihat ayatnya boleh lihat surah Ghafir halaman pertama, surah Ghafir itu ya, halaman 467, 468, ayat 7, 8 dan 9, cerita kategori manusia yang bertaubat yang didoakan oleh malaikat first class, tidak berhenti siang malam petang dan pagi, dalam Ramadan, di luar Ramadan juga. Subhanallah, ini hebatnya yang nomor 18 ini sangat menarik nih. Nomor 19, maka didiklah keluarga dan orang jagaan dengan pendidikan istighfar. Kita tuh jangan menjadi orang yang mewarisi dosa. Apa itu mewariskan dosa? Orang tuh tidak dididiknya keluarganya yang istighfar. Lalai, habis masa 24 jam, tidak ada duduk dengan istighfar. Duduk dengan benda lain. Nanti bila si ayah meninggal, anak tidak dididik, ahli keluarga tidak dididik. Bila si ayah meninggal, mak meninggal, nanti dosa orang yang hidup mengalir untuk orang yang mati. Orangnya mati, dosanya tak mati, dosanya mengalir. Inilah dosa warisan namanya. Kenapa? Karena ahli keluarga tidak dididik. Singkirkanlah berbagai faktor perintah yang menghalang Anda dan keluarga dari meraih istighfar. Karena disingkirkan. Kalau penyebabnya contohnya media genggaman, ya berpikir-pikirlah menggenggam genggaman itu. Karena dihadkan masanya. Jangan lebih banyak dengan media genggaman daripada Al-Quran, daripada tasbih dan zikir. Nanti akan menyesal tuh ya. Seringlah berkongsi pengalaman dengan orang lain, dengan saudara seiman, sahabat seiman ya. Malah jika Anda mengagihkan pengalaman kenangan manis, Anda akan mendapat pulangannya nanti di luar jangkaan. Setiap momen perlu meyakini fadilat zikir dan istighfar. Inilah dia ya. Subhanallah. Tentang apa tuh fadilat istighfar. Kita lihat satu lagi ada di sini. Tadi sudah diantar kepada Hajah ya.
kisah di zaman Imam Hasan Basri. Kisah di zaman Imam Hasan Basri, kisah orang yang akrab dengan Imam Hasan Basri. Ini seorang sahabat namanya di sini namanya Bismillah Ar-Rabi' bin Subaih namanya. Mungkin belum ada orang Brunei nama Ar-Rabi' ya. Ar-Rabi'. Rabi'ah itu adalah barangkali. Rabi' itu untuk lelaki, Rabi'ah itu untuk bini-bini, untuk perempuan. Rabi' bercerita, dia pernah duduk dengan Imam Hasan Basri katanya. Suatu hari ada jemaah datang mengadukan perihal hujan tak turun, kemarau. Ya Imam, tolonglah doakan macam mana caranya ini kemarau ini macam mana supaya hujan turun. Kata Imam, beristighfar. Kemudian datang yang jemaah kedua mengadukan tentang hidupnya susah. Saya hidup susah, nak makan pun susah, macam mana caranya? Saya miskin, kata jemaah kepada Imam. Banyakkan istighfar. Kemudian datang jemaah yang ketiga mengadukan dia tak dapat keturunan. Sudah kawin, tak ada anak. Mengadu kepada Imam. Kata Imam, istighfar. Kemudian datang yang ketiga mengadukan kebunnya kering kontang. Gersang tak cukup air. Hujan tak turun. Kata Imam, beristighfar. Jadi 4 masalah. Masalah apa tadi? Masalah kemarau, masalah kemiskinan, masalah kemandulan, dan masalah tanaman gersang. Setiap orang yang bertanya, ditanyanya Imam Hasan Basri, katanya istighfar. Jemaah yang duduk dengan Imam tadi, Rabi' bin Subaih, kenapa katanya setiap ada yang bertanya, solusinya istighfar. Kata Imam, ini bukan pendapat saya, ini firman Allah dalam surah Nuh. Boleh tengok nanti ya. Boleh tengok surah Nuh, bahwa memang dalam surah Nuh Isbat itu menyelesaikan 4 masalah yang diadukan, yang dirungutkan oleh orang tadi. Memang ada dalam Quran. Kalau yang baca Quran, kalau yang ada pegang Quran boleh baca pelan-pelan ya. Halaman 570 dengan 571. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul tastaghfiru rabbakum Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fakultu, ada fa tercicir di situ atau memang sengaja tidak ditulis ya. Ini cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh menasihati kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Kalian mesti beristighfar kepada Allah, Rabb yang menjaga kita ini. Allah Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Niscaya Allah akan memberikan, menurunkan hujan yang lebat, membekali harta benda dan anak keturunan, dan akan menjadikan kebunnya disubur, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai mengalir dengan baik. Jadi kata Imam Hasan Basri, bukan saya sendiri, ini firman Allah. Di sini ada 4-5 buah makna istighfar. Di sini saja ya. Kemudian orang tadi mengatakan, orang yang bersama Imam, tidakkah si hamba merasa malu kepada Allah, kita melakukan dosa kemudian istighfar, berdosa lagi beristighfar lagi, berdosa lagi beristighfar lagi, tidak malukah begitu balik-balik katanya, berulang kali membuat dosa, berbuat balik beristighfar. Lalu Imam Hasan Basri macam marah. Ini lintasan yang datang dari setan iblis, jangan dituruti. Terus saja beristighfar tanpa jemu, secara terus menerus katanya. Dan di bawahnya ada hadis ya. Ada hadis, orang yang beristighfar, kalau dia sudah taubat dari dosanya yang dilakukannya, orang itu statusnya seperti yang orang yang tidak ada dosa, bersih dari dosa. Kemudian di bawahnya ada lagi hadis yang menyatakan fadilah beristighfar. Orang yang banyak beristighfar, Allah akan melenyapkan penyelesaian masalahnya. Allah akan menyelesaikan masalahnya, Allah akan beri solusi kesempitan hidup, dan Allah akan memberikan rezeki yang melimpah insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dua petikan ini, satu dari merujuk kepada Imam Hasan Basri, satu lagi tadi merujuk kepada anak muda yang saleh, untuk panduan kepada kita ini untuk mengikuti jejaknya supaya kita mengubah cara hidup. Macam mana kita nak berubah? Orang tu kalau dia tidak tahu masalah hidupnya, padahal masalahnya banyak, hidupnya tertipu.
Macam mana supaya tidak tertipu? Dekatilah ahli ilmu. Itu maka ulama mengatakan kita perlu dekat dengan ahli ilmu, kita perlu konsultasi, kita perlu bercurhat, bahkan kalau boleh katanya kita karena menyinaraikan kelemahan hidup kita supaya kita dapat mengatasinya dengan baik. Apa masalahnya? Contohnya saja, masalah saya pertama, tidak mau pegang Quran, itu masalah yang besar. Tangan yang tidak mau pegang Quran itu masalahnya besar sekali. Artinya penyakitnya itu boleh katakan kronik tuh. Tangan yang tak mau pegang Quran, orang itu hidupnya tertipu. Kenapa benda lain boleh pegang? Nah, satu masalah Quran, kedua masalah sholat. Sholat berjemaah kalau berat dilakukan, itu juga masalah besar. Yang ketiga, sholat sunat qabliyah ba'diyah contohnya, termasuk sholat duha juga, sholat qiyamul lail juga. Ini bulan Ramadan, bulan setan dibelenggu, tak sembahyang tahajud juga. Itu masalah besar. Bulan Ramadan, bulan setan dibelenggu, kaki tak boleh melangkah ke masjid, itu masalah besar. Jangan ceritalah benda lain, selesaikanlah kaki anda dulu, hati anda dulu. Kalau hati masih susah nak melangkah ke masjid, masalahnya berat ya. Kita karena belajar daripada komuniti orang-orang yang hebat negara jiran Malaysia, Indonesia. Kalau kita pergi ke sana, di masjid itu penuh muslimin muslimat. Kadang-kadang ada masanya muslimat lebih banyak daripada muslimin. Anak-anak belia ada di masjid. Jadi banyak masalah sebenarnya ya. Jadi kita karena berunding dengan ahli ilmu, apa masalah saya, kita karena bawa pensil, bawa kertas, dicatat 1, 2, 3 sampai 10 masalah. Kemudian masalah itu dicoba diatasi satu persatu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.